Halo guys, kembali lagi di channel Brilliant Legacy. Kita lanjut lah untuk bacain public expose-nya Ken. Ya, apakah menarik? Overview-nya sekilas ya. Di sini dia oke, apa yang menarik ya? Dia berhasil merangkul perusahaan listrik terbesar di Jepang, ya, yaitu Tokyo Electric Power Company di tahun 2022. Itu jadi salah satu yang menarik ya. Oke, lalu kita baca di sini total kapasitas terpasang itu ada 69 megawatt, lalu pipeline proyek. Nah, berarti dia punya proyek bisa sampai 500 megawatt ya. EBT dibangkitkan 2024 itu 36 368 gigawatt hour. Oke. Berarti kalau bisa dibagi nggak tuh ya? Kalau gigawatt hour itu kan lumayan gede ya. Jadi coba kita hitung ya, bisa nggak? Berarti hitungannya hours ya, hours berarti satu, gimana tuh? 365 kan hari ya, 365 hari dikali 24 jam. Jadi 8.544. Oke. 8544 kita keep dulu angkanya di sini. 368 giga. 368 giga ya, 123 ini mega, terus ini kilo, kita pakai kWh aja ya, bagi 8544. Oke, berarti per jamnya itu berarti pakai mega aja kali ya, jadi 43 mega, 43 megawatt, eh, per 43 megawatt per jam, seperti itu ya. Gitu nggak sih ngitungnya? Ya, kurang lebih seperti itu cara ngitungnya mungkin ya. Jadi kalau tadi dia punya 69 berarti belum, tidak sepenuhnya, tidak full lah gitu ya. Tidak full. Jadi baru tadi 45-an lah yang terdistribusi selama 1 tahun ya gitu. Ya mungkin di sini ada pengaruh PLTS juga ya, karena PLTS itu kan pasti akan berkurang tuh kalau dia mataharinya sudah terbenam gitu ya, pasti aliran supply listriknya jadi berkurang, itu nggak full 5, di sini kalau nggak salah 5,3 megawatt gitu. Oke, itu gambaran aja buat hitung-hitungan kapal. Oh, ini mah di Stockbit ada. Nah ini ya proyek-proyek yang udah berjalan, Pakat, Air Putih, Makdong, Odi Hulu, sama Salunoling. Nah, kalau kalian perhatikan di Salunoling ini, dia baru COD-nya 2026, berarti dia masih under construction gitu. Dan di sini tadi dijelasin di depan yang paling banyak memang dia punya PLTA dan mini hydro. Dan yang non hydro ini cuma ada 3, yaitu di Tempilang semua ya. Ada yang biomasa dan 2 PLTS gitu. Kalau kalian perhatikan lagi di sini COD-nya, kalau yang PLTM Tempilang itu mulai 2018, dan ada kontrak duration-nya ya sampai 30 tahun sama seperti PLTM dan PLTA. Namun di PLTS agak berbeda, dia based on usage sepertinya. Jadi namanya parasitic load gitu. Nah, gua kurang paham juga ya. Jadi kalian cari tahu, googling lah, apa itu, seperti apa maksudnya. Kinerja operasional, oke, sebenarnya bisa dilihat di oke, wait, ini bukan angka ya. Kalau angka-angka sih bisa, kalau bagian keuangan mungkin bisa dilihat di Stockbit langsung di key statistik. Nah, di sini yang menarik di progresnya ya, kita lihat ada progres dari 2019 cuma 1 pembangkit, 2020 mulai dengan 2 pembangkit, lalu di 2022
mulai dengan 3 pembangkit, dan di 2024 mulai dengan 4 pembangkit, dan insya Allah di 2026 akan mulai dengan 5 pembangkit gitu. Seperti itu ya. Ini dari PLTM-nya doang ini ya. Gitu. Di luar PLTB, di sini gak dimasukin ya PLTBM sama PLTS-nya nih ya. Oke. Mungkin karena kecil kali atau gimana, gue kurang tahu dah. Kenapa nggak dimasukin ya? Lalu di sini konstruksi PLTM Salunaling ya, ini yang menarik ya untuk dibahas, yaitu masih under construction. Itu nah di tahun 2025 di tahun 2026 nanti ketemu public expose lagi, kita harus cek ada perubahan nggak dari segi constructionnya gitu ya. Dan kalau mau cek juga dari Google Earth ya, cari ini, cari tahu dia di mana posisinya, cek juga di Google Earth kan, kemungkinan nggak tahu ya Google Earth update nggak ya tiap tahun gitu ya. Nah, kalau memang dia update tiap tahun, kita bisa lihat tuh perubahannya antara sekarang dan nanti tahun depan seperti apa gitu. Seperti itu tuh. Kalau kita harus cek investigasi langsung kan sepertinya sayang juga duitnya ya buat jalan-jalan ke sana doang gitu. Kecuali lo ikut big beri sambil ya kalau lo punya udah dana yang diolah udah banyak, ya mungkin ya lo wajib visit langsung ya untuk ngecek sebenarnya seperti apa gitu. Cuman ya kalau memang masih kecil-kecil mah ya kita sebisa mungkin investigasi dengan budget yang relatif terjangkau. Kinerja keuangan ya seperti biasa, kalau gue skip aja karena bisa dilihat ya. Penjualan renewable certificate. Oke. Kurang tahu juga tuh seperti apa maksudnya ya. Rencana ke depan, nah ini yang kita bahas. Oke, konsumsi per kapita negara ASEAN. Oke, Indonesia masih dibilang rendah, di bawah average, dan Filipina juga masih kecil. Non renewable energy. Oke. Bauran listrik Indonesia targetnya di 2060 seperti ini. Oke, ini sebenarnya prospek ya. Artinya kan klien dia satu-satunya itu ya PLN gitu ya. Kalau PLN-nya, sementara PLN itu kalau dia mau beli listrik dengan PLTA, pokoknya yang dengan yang EBT inilah gitu ya, yang itu kan costnya mungkin lebih mahal ya itu ketimbang dengan yang PLTU, mungkin seperti itu. Jadi kalau nggak ada regulasinya yang mengharuskan si PLN itu bauran energi terbarukannya sampai 75% di tahun 2060 misalkan, ya dia akan pakai PLTU terus gitu, karena mungkin lebih murah gitu dari sisi pengeluarannya. Mungkin seperti itu ya, dan PLTU itu kan lebih mudah ya. Kalau PLTU itu kita bisa bangun PLTU-nya terus bawa batu baranya ke situ. Nah, kalau sementara kalau kayak PLTA gitu, nah ya kita nggak mungkin bawa airnya ke tempat yang jauh gitu kan. Kalau di sini kan mau bangun PLTU di Jakarta, batu baranya dari Kalimantan bisa gitu. Nah, sementara kalau misalkan PLTA ya, waduknya gitu yang potensinya ada di Kalimantan, ya mau di gimana itu biar bisa dibawa ke Jakarta gitu. Nah itu sebenarnya masih under ini juga ya, proyek pemerintah ya soal transmisi itu ya, transmisi listrik untuk EBT ini biar bisa ke apa, jadi biar nggak cuma bisa untuk dipakai di lokalan aja gitu. Oke, jadi dari sisi proyek pasar ya tadi dibilang masih besar ya. Semoga regulasinya nggak berubah ke depan gitu ya.
rencana ke depan ini, oke, ini sepertinya dari RPUTL ya, yang kemarin dijelaskan oleh eh, apa PLN gitu. Ini ya bisa kalian baca-baca lagi lah. Ini sebenarnya sih proyeksi-proyeksi aja ya. Gitu ya. Artinya kan dengan ada proyeksi seperti ini sih Ken ini jadi punya peluang gitu ya. Oke, ini oke, rencana ke depan. Nah, ini langsung ke rencananya si Ken-nya aja ya. Ken telah menyiapkan pipeline proyek yang luas dari sumber alam yang beragam siap untuk berpartisipasi dalam pengembangan EBT Indonesia dengan bekerja sama dengan PLN, dan Perseroan selalu aktif berpartisipasi dalam pengadaan PLN dalam tipe EBT yang beraneka ragam. Oke, rencana kedepannya ya dia mau punya 250 megawatt dari hydro. Kalau tadi dari apa namanya? Dari hydro itu baru 50-an, berarti masih ada potensi naik 5 kali lipat gitu. Sama dari surya, dari tadi cuma ada 5, kalau dia mau ekspansi ke 60 berarti punya proyeksi peningkatan 12 kali lipat. Bayu. Nah, Bayu ini benar-benar masih nol nih. Kalau tadi kita lihat ya belum ada. Nah, ini kalau dia memang mau bangun itu udah bagus lagi ya. Berarti dari 0 ke 1 tuh unlimited tuh kenaikannya. Kalau biomasa tadi juga dari 5 megawatt. Nah, itu kalau ke 20 berarti ya sampai 4 lah. 4 kali lipat. Oke, ini proyeksi ke depan, cuman nggak tahu proyeksi ke depannya sampai tahun berapa ya. Gitu. Kalau tadi ngomongin di 2060 ya, 2060 kemungkinan ya sampai tahun itu gitu ya proyeksi ke depannya. SDGs, nah SDGs bisa di skip juga sih, sustainable. Oke, itu aja ternyata. Terima kasih. Semoga kita review lagi ya. Menarik itu, potensi pasar masih besar ya. Kedepannya target renewable energy yang energi baru terbarukan itu harusnya persentasenya harus lebih besar gitu ya. Dan selagi belum ada perubahan regulasinya, harusnya si Ken ini akan tetap menarik untuk kedepannya. Berikutnya lalu dari Ken-nya sendiri, dia dari 2019 ke 2024 dalam 5 tahun itu dia menambah 3 PLTA baru. Nah, itu menarik ya. Berarti dia produktif nih, nambah terus gitu. Dan insya Allah di 2026 nambah satu lagi. Itu, dan nanti penasaran kita ya setelah 2026, setelah Salun Noling jadi, apakah akan ada proyek baru gitu ya setelah Salun Noling nih, PLTM Salun Noling. Itu menarik untuk diperhatikan lagi jadi tiap tahun kalau dia punya proyek baru berarti alhamdulillah ekspansinya berhasil lah. Menurut gua seperti itu. Oke, mungkin cukup dari gua untuk bacain public expose-nya Ken ya. Semoga bermanfaat. Thank you.